Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih di rumah masing-masing. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi di pelajaran matematika kelas 11. Terakhir pertemuan kita sudah melaksanakan penilaian harian, juga sudah melaksanakan remedial. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan KD berikutnya, yang ini pernah saya singgung di kelas 10 ya, sebentar, karena waktu itu baru disinggung sebentar, kemudian sudah ada ujian akhir semester. Bab yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah vektor dimensi 3. Jadi vektor dimensi 3. Berarti vektor ini merupakan sebuah besaran ya, besaran yang mempunyai arah. Ini mungkin pernah dipelajari di fisika ya. Kemudian dimensi berarti dia mempunyai ruang ya, 3 berarti arahnya 3. Berarti kita bisa simpulkan bahwa vektor dimensi 3 adalah besaran yang mempunyai 3 dimensi atau 3 arah sehingga membentuk bangun ruang. Jadi kalau misal saya mengambil contoh sederhana, ini ada pulpen, spidol ya, begitu. Ini merupakan bangun ruang 3 dimensi. Berbeda ketika saya melihat papan tulis ini gitu dari depan, maka ini 2 dimensi karena dia hanya mempunyai panjang dan dia mempunyai tinggi saja. Sementara pada pagi hari ini kita akan mempelajari dimensi 3. Dia mempunyai 3 arah, bisa panjang, lebar, dan kemudian tinggi. Vektor ini kemudian diibaratkan atau dituangkan dalam bentuk koordinat kartesius gitu. Misal vektor itu bermula dari titik A. Titik A di sini berarti posisinya dari X1, kemudian Y1 dan Z1. Maka titik A ini mempunyai posisi X1, Y1, Z1. Jadi awalnya vektor titiknya berada pada titik A, X1, Y1 dan Z1. Kemudian vektor ini akan bergerak ke arah atas dan berhenti di titik yang saya kasih tanda hitam. Titik yang saya kasih tanda hitam ini posisinya yaitu X2, kemudian Z2 dan Z2. Maka titik ini saya namakan titik B, yaitu X2, Z2, Z2. Maka kita bisa membentuk vektor yang bergerak dari titik A menuju titik B. Dari titik A, X1, Y1, Z1 bergerak ke titik B, X2, Z2, Z2 gitu. Maka kita bisa menentukan yang namanya vektor posisi. Saya tulis di sini ya. Vektor posisi. Saya tulis dengan nama A, B. Berarti vektor ini bergerak dari titik A ke titik B. Saya kasih tanda garis panah di atasnya. Berarti sama dengan, saya misal namakan A kecil sama dengan X2 kurangi X1, kemudian di bawahnya Z2 kurangi Y1, kemudian yang terakhir Z2 kurangi Y1.
Begini cara mencari vektor posisinya. Kemudian bisa saya tulis sebagai x2, x1, saya kasih tambahan arah I. I ini artinya arah sumbu X. Kemudian ditambah, ini saya hapus dulu garisnya, Y2 kurangi Y1, arahnya Z, berarti sumbu Z saya namakan J. Dan yang terakhir ditambah Z2 kurangi Z1, saya namakan arahnya K. Jadi I menunjukkan arah sumbu X, seperti ini I. Kemudian J menunjukkan arah sumbu Y, ini J. Dan yang K menunjukkan arah sumbu Z, ini adalah K. Inilah cara mencari vektor posisi jika sebuah vektor bergerak dari titik A menuju titik B. Rumusnya adalah vektor A ke vektor B, x2 kurangi x1, z2 kurangi z1, z2 kurangi y1. Kemudian saya tulis kembali x2 min x1i plus z2 min z1j plus z2 kurangi z1k. Inilah cara mencari vektor posisi. Baik, kita lanjutkan materi tentang vektor. Di awal tadi sudah saya jelaskan tentang vektor dari titik A bergerak menuju titik B. Saya berikan contoh kembali tentang mencari vektor yang bergerak dari titik A ke titik B. Gitu. Perhatikan. Tentukan vektor yang bergerak dari titik A 3,2,6 ke titik B 4,3,5. Jadi vektor ini bergerak dari titik A 3,2,6 ke titik B 4,3,5. Kita akan mencari vektor AB. Kita akan mencari vektor A ke B. Jangan lupa kasih tanda panah di atas. Jadi rumusnya adalah x2 kurangi x1i ditambah z2 kurangi z1j ditambah z2 kurangi y1k. Maka dari soal kita bisa memperoleh ini sebagai x1, y1, z1. Kemudian titik B ini x2, ini z2, ini z2. Maka saya bisa substitusi ke sini. x2 4 kurangi x1 3 i ditambah y2 3 kurangi y1 2 j ditambah z2 5 kurangi z1 6. Ini K. Berarti 4 kurangi 3 adalah 1. Arahnya I. I menunjukkan sumbu X. Ditambah 3 kurangi 2, 1. J. Kemudian yang terakhir ditambah 5 kurangi 6 min 1 K. Hingga ini bisa saya tulis 1 kali I tambah 1 kali J ditambah min 1 kali K min K. Atau bisa saya tulis I plus J min K. Maka inilah vektor AB. Vektor AB. Gitu ya. Jadi kita bisa memperoleh vektor AB yaitu I plus J min K. Jadi jangan kebalik, vektor A ke B berarti titik B kurangi titik A. Jangan kebalik A kurangi B, nanti salah.
Itu contoh tentang mencari vektor dari titik yang bergerak dari A ke B. Kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan dengan modulus vektor. Modulus ini artinya panjang vektor. Jadi vektor yang bergerak dari titik A ke titik B, kita bisa mencari panjangnya. Jadi panjangnya berapa satuan, gitu. Itu ada rumusnya. Modulus vektor itu disimbolkan dengan tanda mutlak, tanda penuh di sebelah kanan dan kiri atau tanda mutlak AB. Berarti ini dibaca modulus vektor AB sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Jadi rumusnya ini. Rumus yang atas ini dipakai ketika masih soalnya dalam bentuk titik A ke titik B. Jadi rumusnya ini. Sementara ketika vektornya sudah diketahui, ya misal berapa I plus berapa J plus berapa K, maka kita bisa menggunakan rumus yang bawah. Jadi tinggal vektor A namanya, ya. Jadi ini kasih tanda mutlak juga sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Jadi bedakan nanti penggunaan masing-masing rumus. Secara konsep sama, ya, untuk mencari modulus vektor. Contoh langsung, ya, tentukan panjang vektor. Jadi panjang vektor A sama dengan 3I plus 5J plus 4K. Jadi ini vektornya langsung diketahui. Jadi tidak berupa titik lagi seperti yang soal sebelumnya, tapi langsung diketahui vektornya. Jadi dari sini kita bisa memperoleh 3-nya sebagai X, 5-nya sebagai Z, 4-nya sebagai Z. Maka kita bisa mencari panjang vektor A sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat plus 5 kuadrat plus 4 kuadrat. 3, 5, 4 dari sini. Berarti sama dengan 9 tambah 25 tambah 16 sama dengan akar, berarti 9 tambah 16 25 tambah 25 50. Berarti ini kita sederhanakan sama saja 5 akar 2. Benar ya? 5 akar 2. Sehingga panjang vektor A 3I plus 5J plus 4K yaitu 5 akar 2. Nah, inilah cara mencari modulus vektor atau panjang vektor dari titik A menuju titik B. Jadi panjangnya berapa satuan. Gitu. Ini dulu untuk materinya. Kita lanjutkan di video berikutnya tentang vektor satuan. Terima kasih.